Saya akan membacakan berita gereja GKJ Jebres pada tanggal 5 Februari tahun 2023. 1. Basar Makanan Komisi Warga Dewasa. Komisi Warga Dewasa kembali mengadakan basar setelah ibadah pagi dan siang. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat. Yang kedua, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga dengan damai Bapak Raharjo, kelompok Jebres 12, pada hari Rabu 1 Februari 2023. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 3. Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilayangkan Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu 12 Februari tahun 2023 dengan dress code putih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus supaya mempersiapkan diri melalui pendadaran. 4. Perjamuan keliling. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa besok Senin 13 Februari 2023 akan diadakan kembali perjamuan keliling. Harap menjadikan perhatian. 5. Persembahan tanggal 29 Januari 2023. 1. Persembahan kotak putih Rp1.443.000. Persembahan kotak merah Rp1.640.000. Persembahan bulanan dan operasional Rp3.045.000. Perpuluhan Rp2.570.000 dan rebon Rp245.000. Yang akan menghantarkan firman Tuhan pagi ini beliau Bapak Pendeta Suwarto SSI. Demikian berita gereja, selamat mengikuti ibadah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki panggilan beribadah. Semoga kita semua semakin semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Berhimpun semua
pertolongan dalam ibadah minggu ini, datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini kita akan belajar memahami dan mengerti secara khusus ajaran Tuhan Yesus tentang garam dan terang. Matius 5 ayat 13-16. Tentu sangat familiar bagi kita. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Menjadi pribadi yang berdampak positif dan memberi manfaat bagi orang lain adalah panggilan sentral di dalam kekristenan. Sebelum kita memintanya, Tuhan sudah memberikan identitas itu kepada kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang dikaruniai potensi oleh Allah untuk memberi rasa, pengaruh, dan dampak bagi yang baik bagi kehidupan ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masing-masing pribadi memeriksa kehidupan kita dengan bertolak dari firman Tuhan Injil Matius 22 ayat 37-40 demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Dengan membaca hukum kasih ini, nyata sekali akan kelemahan kita, kekurangan kita, dosa kita, karena kita belum mampu melaksanakan hukum kasih ini dengan seutuhnya, dengan selengkapnya. Oleh karena itu, mari kita nyatakan penyesalan kita, pengakuan kita secara bersama-sama di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan kurang mencintai sama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku, dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Jemaat undang baik berdiri. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, beritalah berita sukacita, berita anugerah seperti tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 6, demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuatnya terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan dari Allah Bapa nyata dalam kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa
Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan memasuki pelayanan pendadaran sakramen perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan dalam warta jemaat, akan dijalankan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 12 Februari 2023. Oleh karena hal itu, kiranya segenap jemaat, segenap kita sekalian dapat mempersiapkan diri agar dapat mengambil bagian dalam sakramen perjamuan tersebut. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri bersama dengan merenung dan mengingat. Yang pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama dengan Tuhan Yesus. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikan bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Mari kita merenungkannya. Apakah Bapak, Ibu, Saudara benar-benar rindu berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup saudara? Apakah Bapak, Ibu, Saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Kedua, pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga kita menjadi kepala, ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, di satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain, komunitas yang beraksi dan berdampak? Poin ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus memberi hidup dan demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya.
apakah dalam persekutuan dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Apakah Bapak Ibu Saudara menyadari sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, Bapak Ibu Saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah Bapak Ibu Saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan Bapak Ibu Saudara? Sudahkah Bapak Ibu Saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Mari kita berdoa secara pribadi, menyatakan kesediaan, kesanggupan kita dalam ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan berdoa secara pribadi. Demikianlah ya Tuhan, suara hati kami, doa kami, jawaban kami tentang kesediaan kesanggupan kami untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus besok hari Minggu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa yang membaca Alkitab, kita bersama-sama akan memasuki liturgi Sabda yang terambil dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai ayat 20. Injil Matius 5 ayat 13 sampai 20, Tuhan Allah berfirman demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil,
dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah pembacaan Injil Matius yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sekalian yang beribadah pada kesempatan pagi hari ini tahu dengan istilah bagai sayur tanpa garam. Ada istilah bagi sayur tanpa garam. Sayur dengan banyaknya kandungan gizi tetap saja kurang enak apabila dimasak tanpa garam. Istilah tersebut diungkapkan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa garam memiliki fungsi yang signifikan walau tidak kelihatan. Seperti garam, terang pun dikenal karena fungsinya menerangi kehidupan manusia saat terjadi kegelapan. Garam dan terang memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan dampak yang positif dan berarti bagi kehidupan manusia. Fungsi inilah yang menjadi identitas garam dan terang, yaitu berarti dan berdampak dalam bentuk yang berbeda. Bila garam larut dan tak terlihat, maka terang harus terlihat sehingga berdampak. Sekali lagi saya ulangi, bila garam itu larut dan tak terlihat, maka terang harus terlihat sehingga berdampak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab minggu ini mengatakan suatu pernyataan bahwa kita merupakan garam dan terang dunia. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini, sudahkah kita menjadi garam dan terang dunia? Alkitab dengan jelas mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, garam dan terang merupakan analogi yang konkret, sederhana, namun sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Nilai kegunaan garam dan terang tidak perlu diiklankan, tidak perlu
dikuar-kuarkan. Namun semua orang mengerti akan manfaat dan kegunaannya. Garam dapat dipakai untuk mengawetkan ikan, memberikan cita rasa dalam makanan. Bagi para petani dapat menyuburkan tanaman dan sebagainya. Nah, kehidupan kita sehari-hari juga sangat membutuhkan yang namanya terang. Tanpa terang, kita tidak dapat melihat dan melakukan berbagai aktivitas kegiatan. Makna garam dan terang merupakan analogi yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan sebuah nilai dan manfaat hidup yang begitu penting yang harus dimiliki setiap anak-anak Tuhan. Kehidupan yang tidak dapat memberi nilai dan manfaat merupakan kehidupan yang sia-sia dan tidak layak dijalani. Sebab apa artinya? Bila hidup ini ternyata membawa kerusakan, membawa dampak negatif, bahkan membawa kesedihan, penderitaan bagi sesama. Namun yang mengejutkan, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam bagian perikop yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus tidak berkata, jadilah garam dan terang dunia. Ini mohon diperhatikan, Tuhan Yesus tidak berkata, jadilah garam dan terang dunia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Kedua kalimat tersebut tampaknya mirip, tetapi memiliki pengertian yang sangat berbeda. Pengertian jadilah garam dan terang dunia itu menunjuk panggilan agar kita berjuang untuk dalam tanda kutip menjadi garam dan terang bagi dunia. Tetapi pengertian kamu adalah garam dan terang dunia lebih menunjuk kepada suatu identitas diri dan karakter. Setiap umat percaya memiliki identitas dan karakter sebagai garam dan terang dunia. Artinya, setiap identitas dan karakter umat yang realnya tidak memiliki karakter dan fungsi, sebagai garam dan terang, layaklah ia dibuang. Layaklah ia diinjak-injak, karena tidak ada manfaat dan fungsinya. Sungguh suatu pengajaran yang mengejutkan dan tanpa kompromi. Menjadi pertanyaan kenapa Tuhan Yesus memberikan contoh melalui garam. Jawabannya adalah karena garam banyak sekali kegunaannya, banyak sekali manfaatnya. Garam merupakan salah satu kebutuhan hidup yang mendasar. Garam berfungsi memberikan cita rasa, khususnya mereka yang tidak hipertensi, yang tidak darah tinggi, tentu tahu manfaat akan garam tersebut. Mereka yang punya darah tinggi, hipertensi tentu akan menghindari penggunaan garam ini, kalau bisa dihindari. Tanpa garam, masakan, makanan akan menjadi hambar. Tanpa garam, daging dan sayuran menjadi kurang enak. Dan garam itu membaur dan menyatu dengan masakan, berbaur tetapi tidak berubah rasa, memberi pengaruh dan bukan dipengaruhi,
memengaruhi tanpa terpengaruh. Ini yang menarik. Kalau Bapak Ibu jeli merenungkan, menghayati dari teladan sebuah garam tadi. Dia berbaur, menyatu dengan masakan, tetapi tidak berubah rasa. Memberi pengaruh dan bukan dipengaruhi. Memengaruhi tetapi tanpa terpengaruh. Nah, perumpamaan menjadi garam pada saat ini, apakah kita sudah menjadi garam yang bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitar kita? Kalau seseorang menjadi garam di dalam gereja, berarti dia setia di gereja. Cara hidupnya, tutur kata yang sangat memberkati orang, ini merupakan garam dari seseorang yang benar-benar hidup dalam Tuhan. Hal ini salah satu contoh perbuatan baik yang Tuhan rindukan, Tuhan inginkan melalui satu perumpamaan menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pribadi yang berdampak positif dan memberi manfaat bagi orang lain, sekali lagi adalah panggilan sentral orang Kristen. Dalam Injil Matius 5:13 Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Itu berarti sebelum kita memintanya, Tuhan sudah memberikan identitas, memberikan karakter kepada kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang diberikan potensi, kemampuan untuk memberikan cita rasa, memberikan pengaruh dan dampak yang baik bagi kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan tidak ada kebaikan yang sia-sia. Ada ungkapan tidak ada kebaikan yang sia-sia. Sejatinya ada begitu banyak cara untuk menghadirkan pengaruh dan dampak yang baik bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita. Yang perlu kita lakukan adalah segera memulainya dan mengerjakan hal-hal tersebut dengan ketulusan, semangat, dan konsistensi. Dalam bagian selanjutnya, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Berbeda dari garam yang larut dan tidak lagi terlihat, sebab ia sudah tercampur. Berbeda halnya dengan terang. Terang adalah sesuatu yang harus jelas terlihat. Bahkan sebuah kota yang terletak di atas gunung akan terlihat karena adanya terang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa takut untuk menjadi berbeda dan pada akhirnya menutupi terang yang seharusnya bersinar dalam diri kita. Terang yang Tuhan sampaikan kepada kita harus dapat ditunjukkan, ditampilkan di tengah kegelapan dunia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita sudah diberikan pemahaman tentang pengertian dan garam dan terang yang merupakan simbol
kehidupan orang Kristen yang sebenarnya. Maka dalam refleksi kehidupan saat ini, maka hendaknya masing-masing dari kita memainkan peran seperti garam yang tak perlu kelihatan atribut agama Kristen kita, namun larut dalam seluruh bagian kehidupan, sama dengan dunia akan memberikan perubahan rasa pada dunia. Hanya dengan larut kita mengubah dunia menjadi lebih baik. Saat itu kita dikenal sebagai orang Kristen yang bertindak sebagai garam. Kalau orang Jawa mengatakan ajur ajer amyur. Di tengah-tengah masyarakat, tanpa kita larut terpengaruh oleh kehidupan mereka, tapi justru keberadaan kita memberikan pengaruh, memberikan aura, memberikan dampak yang positif, perubahan-perubahan yang berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya juga kita harus menjadi terang, yang berarti kita harus bangga menunjukkan identitas kita, karakter kita sebagai murid Tuhan yang dapat memberikan terang kehidupan bagi orang-orang di sekeliling kita. Dengan satu tujuan, bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan kita, tapi semata-mata apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak contoh yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Dan orang-orang yang berjemaat di sini banyak kiprahnya di tengah-tengah masyarakat. Ada yang jadi penggerak PKK, ada yang jadi RT, ada yang jadi RW, ada yang jadi aktivis-aktivis di tengah-tengah masyarakat tanpa kehilangan identitasnya, tanpa kehilangan asinnya, tanpa kehilangan sinar kemuliaan Tuhan. Mereka mampu menjadi garam dan terang. Dan yang lain juga punya kesempatan yang sama. Dengan potensi, kemampuan yang dimiliki, kita mampu dan dimampukan. Sebab kita adalah garam dan terang bagi dunia. Keberadaan kita harus punya daya, kemampuan, membawa pengaruh, berdampak, tentu dampak yang positif, dampak yang membangun, yang menguatkan bagi dimanapun kita berada. Dan satu tujuan bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan rohani, tapi semata-mata apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menghidupi identitas kita, karakter kita, panggilan kita sebagai garam dan terang dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 396, bait pertama sampai 3. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandal
Yesus segala-galanya, nawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan bersela, hasil tanaman dan lembah, semuanya karunia sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Doakanku menyangkanya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Dia menjagaku tetap, Dia tetap kawan erat sobatku. Mari kita menaikkan doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Kami bersyukur untuk sapaan firman yang meneguhkan, menguatkan kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Engkau telah memberikan pengajaran tentang identitas, tentang karakter kami, si garam dan terang dunia, yang memberikan cita rasa, memberikan pengaruh, memberikan dampak bagi lingkungan di mana kami berada. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan yang kami lakukan. Mampukan kami memberikan yang terbaik, yang terindah, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika sampai hari ini kami lalai dan lupa akan identitas, akan panggilan itu semua, ampuni kami ya Tuhan. Dan kiranya dengan Roh Kudus, kuat kuasanya, menuntun kami, menyadarkan kami kembali sebagai garam dan terang, di mana Tuhan mengutus, Tuhan menempatkan kami masing-masing pribadi. Di tengah-tengah rasa syukur, kami teringat kepada orang-orang yang kami kasih. Terkhusus mereka yang sakit ya Bapak, kami berdoa untuk Bapak Wiyadi, pemulihan Ibu Widya Sutistia Rudito, YBS 5, Ibu Pratiknyo, YBS 8, Bapak Haryanto, YBS 11, Ibu Sisarah, YBS 11, pemulihan Ibu Eni Krismastuti, YBS 11, pemulihan Bapak Beni Sutiasto, YBS 11, pemulihan Bapak Eko Wahyudi, YBS 12, pemulihan Bapak Prasadyanto, YBS 13, Bapak Sarjon, YBS 13, Bapak Bastian, YBS 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Allah berkenan tumpang tangan atas mereka sekalian, mengurapi mereka sekalian, menjamah mereka sekalian, agar mereka beri kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Berkati keluarga yang menunggui,
menemani, merawat, menjaga, berikan kesabaran, ketelatenan. Dengan demikian mereka memberikan support yang luar biasa atas upaya, usaha, kesembuhan yang mereka perjuangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Tiningsih yang kemarin mengalami duka cita oleh kepergian Bapak Raharjo, memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan mereka boleh berangsur-angsur bangkit kembali, beraktivitas, menatap masa depan dalam terang pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan gerejamu GKJ ini dalam melaksanakan program pelayanan di tahun 2023. Allah yang menyertai, memampukan, memberkati, sehingga program pelayanan ini sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap warga jemaat. Berkati seluruh kegiatan yang sudah berjalan, baik ibadah reguler, kegiatan kategorial dari anak sampai adiuswa, kegiatan PA JP 1 sampai 14, kegiatan PA-PA yang lain kiranya berjalan dalam rangka memelihara iman percaya setiap warga jemaat. Kami juga berdoa untuk proses renovasi gedung Selaminggu yang masih berjalan dan akan terus berjalan. Kau berikan kekuatan kesehatan bagi tukang yang bekerja, panitia yang menyiapkan segala sesuatu, dan bila selesai pada waktunya, dan dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar Selaminggu dengan baik, aman, nyaman. Dengan demikian sungguh-sungguh kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk ibadah sakramen perjamuan kudus besok hari Minggu, mampukan setiap warga jemaat boleh terlibat dan ambil bagian dalam pesta rohani, pesta sukacita, perjamuan kudus yang sudah tetapkan untuk memelihara iman percaya kami. Berkati anak-anakmu yang sedang studi, berikan hikmat, kepandaian, tanggung jawab supaya anak-anakmu dapat belajar dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal oleh karena pertolongan kasih anugerah Tuhan. Berkati anak-anakmu yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjadi tepat pada waktunya. Berkati kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan lawat, Tuhan berkati dalam tahun-tahun politik menjelang pesta demokrasi tahun 2024, mampukan bangsa kami tetap aman nyaman, bahkan di tengah-tengah bayang-bayang krisis ekonomi, kami boleh bangkit, boleh mengeluputkan, dan kami boleh tetap roda ekonomi berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ketakutan. Tuhan berkati kami dengan luar biasa, dengan limpah, sehingga Tuhan menjadi andalan kami, pegangan kami, dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah Tuhan, doa, seruan, syafaat kami yang kami pinta. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap rasa syukur melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14, demikian. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian pengucapan syukur dari KJ 289 bait 1 sampai 3.
Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami menghadap kehadirat-Mu, ya Allah, mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada ibadah pagi hari ini, Engkau juga telah menaburkan firman-Mu kepada kami. Ajarlah kami untuk dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami mengucap syukur atas kesempatan untuk kami dapat memberikan persembahan kepadamu. Ya Allah, kami memberikan persembahan ini, apapun bentuk dan wujud persembahan kami, semuanya ini dari Tuhan, dan kami kembalikan ke tangan Tuhan. Terimalah ya Tuhan, dan sucikan sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan untuk melebarkan kerajaan-Mu, terkhusus di GKJ Jebres ini. Kami berdoa untuk yang mengelola persembahan, kiranya Engkau berkati, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah, jika sekiranya di dalam ibadah ini ada terselip dosa dan kesalahan kami, terlebih pada saat kami memberikan persembahan kepadamu. Ampunilah segala dosa kami. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati perjalanan kami pulang, sehingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat karena Engkau menyertai dengan kami. Inilah seru doa kami ya Allah, yang kami panjatkan ke hadirat-Mu, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama
Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Saundang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan Kidung 422. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinku kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan geluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Hidup menderah
kuasa